Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendalam dan jujur aja mungkin bakal bikin kaget. Kita akan menyelami ajaran dari Syekhul Karim, jadi siap-siap ya, karena cara kita memandang hidup mungkin akan berubah setelah ini. Nah, kita mulai dari kalimat ini. Sebuah kutipan yang kedengerannya paradoks banget kan? Kelahiran adalah kematian yang dimulai. Aneh ya? Tapi tenang, inilah misteri utama yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Jadi, apa sih maksudnya ini? Beneran deh, pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita. Dan jawabannya, wah, mungkin akan membawa kita ke tempat yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Oke, mari kita mulai dari awal banget. Kita coba definisikan ulang apa itu kelahiran dan apa itu kematian. Karena ternyata ini bukan seperti yang biasa kita pikirkan. Nah, di sini nih kuncinya. Kelahiran yang sejati, menurut perspektif ini, itu bukan soal peristiwa fisik, tapi peristiwa spiritual. Momen ketika ruh Tuhan ditiupkan ke dalam diri kita. Nah, buat ngerti ini, kita harus mundur dulu ke masa sebelum kita ada di dunia ini. Sekarang, coba kita telusuri keadaan asli kita waktu di dalam rahim, sebuah kondisi yang digambarkan sebagai mati saat masih hidup. Coba deh bayangin, di dalam rahim, semua indera fisik kita itu nggak berfungsi. Telinga, mata, hidung, mulut, semuanya tersumbat air ketuban. Kalau dipikir-pikir, secara fisik, kondisi ini ya mirip banget sama orang yang udah meninggal. Tapi, nah, ini yang luar biasa. Di tengah kematian fisik itu, kita justru bangun 100% secara spiritual. Saat Tuhan bertanya, "Bukankah aku Tuhanmu?" Kita bisa jawab dengan sadar, "Benar, kami menyaksikan." Kita melihatnya bukan pakai mata kepala, tapi pakai mata hati. Gambaran yang paling pas buat keadaan ini adalah kisah Nabi Yunus. Bayangin, terkurung di perut ikan yang gelap, fisik terisolasi total, tapi justru di sanalah koneksi spiritualnya dengan Tuhan mencapai puncaknya. Nah, itulah metafora sempurna keadaan kita di dalam rahim. Oke, kalau gitu muncul pertanyaan kan? Kalau di dalam rahim kita ada dalam keadaan penyatuan yang sempurna dengan Tuhan, kenapa kita harus dilahirkan ke dunia yang penuh keterpisahan ini? Nah, disinilah kita harus paham bedanya ruh dan jiwa. Anggap aja ruh itu kayak samudra ilahi yang maha luas. Dan jiwa itu kita, satu tetes air dari samudra itu. Kesadaran individu kita, diri kita yang sejati. Ternyata nih, jiwa kita ini turun ke dunia dengan membawa sebuah misi. Disebutkan kalau jiwa kita datang untuk menyelesaikan 3 utang atau urusan yang belum kelar dari masa lalu. Ironisnya, kita seringkali datang untuk bayar utang lama, malah bikin utang baru. Jadi tujuan hidup kita yang sebenarnya itu adalah sebuah perjalanan pulang. Perjalanan untuk membersihkan jiwa, melunasi semua urusan, dan mengembalikannya ke kondisi aslinya yang suci atau yang disebut fitrah. Terus, gimana caranya kita menempuh perjalanan pulang ini? Ternyata ada jalannya. Ada semacam tanggap pengetahuan dengan 4 tingkatan yang sangat jelas. Coba deh perhatikan evolusi kesadarannya. Perjalanan ini dimulai dari pengakuan yang agak formal, dari jauh, tiada Tuhan selain Allah. Lalu hubungan itu jadi lebih personal, tiada Tuhan selain Dia. Makin intim lagi, jadi sebuah dialog, tiada Tuhan selain Engkau. Sampai puncaknya, semua batas itu melebur, tiada Tuhan selain Aku. Nah, tingkat kesadaran tertinggi inilah yang dicontohkan oleh Nabi Musa saat Tuhan berbicara melalui dirinya dengan kata, Aku. Kesadaran inilah, keadaan penyatuan inilah yang jadi syarat mutlak untuk memahami apa makna sejati dari sholat. Hal ini membawa kita pada satu-satunya dosa yang katanya tidak diampuni Tuhan secara otomatis. Syirik, yaitu tidak mengenal Tuhan atau menyekutukannya. Kenapa? Ya logis saja, kalau tujuan kita adalah pulang, maka melupakan alamat rumah adalah kesalahan yang paling fatal kan? Kalau kita sudah sampai pada level pemahaman ini, konsep kita tentang ibadah inti seperti sholat dan taubat itu berubah total. Dari sini kita jadi paham, sholat yang sejati itu bukan sekedar ritual gerakan yang kita lakukan 5 kali sehari. Bukan, sholat itu adalah sebuah keadaan kesadaran, sebuah koneksi yang terjaga terus-menerus di setiap tarikan napas kita. Hal yang sama juga berlaku untuk taubat. Kata taubat itu sendiri secara harfiah artinya kembali. Jadi taubat itu bukan cuma soal merasa menyesal, tapi sebuah tindakan aktif, berbalik arah, untuk kembali lagi kepada kesadaran akan kehadiran Tuhan. Nah, untuk merangkum semua ini, ada satu cerita yang sangat menarik tentang filsuf Lao Tse. Konon, beliau berada di dalam kandungan ibunya selama 82 tahun.
Tentu saja ini adalah sebuah metafora yang cerdas banget. Artinya, selama 82 tahun hidupnya di dunia, kesadaran Lao Tse itu tidak pernah benar-benar keluar dari rahim. Dia hidup di dunia tapi kesadarannya tetap terhubung dengan kesatuan ilahi yang pertama kali ia kenal di sana. Dan inilah yang menjelaskan kenapa kita menangis saat lahir. Itu bukan tangisan karena sakit fisik, itu adalah jeritan jiwa kita yang untuk pertama kalinya merasakan keterpisahan dari kesatuan yang sempurna itu. Jadi, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Kalau kita semua dilahirkan untuk pulang, untuk kembali ke sumber kita, sudahkah kita benar-benar memulai perjalanan itu?